Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD 8, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 8 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah hari ini kita mulai melaksanakan rapat persiapan tahun ajaran baru. Salam serta salam satu pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, acara inti rapat persiapan tahun ajaran baru kepada Ibu Eni Kusrini kami persilakan. Terima kasih MC. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini perdana kita rapat, sebelumnya rutin lah, cuma sebelumnya ini disiapkan sudah lama, cuma karena ditunda hari ini akhirnya dapat terlaksana. Jadi sebelumnya bukan persiapan tahun ajaran baru, tapi pelaksanaan tahun ajaran baru, sepertinya judulnya seperti itu. Tapi tidak ada Bapak Ibu lah. Jadi yang penting itu 3 week itu aja intinya. Sebelum ulun melaksanakan atau memberikan informasi baru kepada Pian, ulun ingin mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Jana. Hari ini konsumsi ulun sponsornya tapi untuk Ibu Jana. Mudah-mudahan Ibu Jana sehat selalu. Disehatkan jodohnya. Mudahan dia selalu banyak rezeki bulan. Jadi mau dirayakan kayak ini jangan merasa karena ditagih buahnya ada, ini sudah disponsori oleh ini Kusrini. Itu aja. Pian doanya karena langsung ke Ibu Jana aja. Oke. Ini sambil kan sudah jam siang, Pian boleh aja sambil makan dipersilakan. Jadi sambil santai tapi mohon didengarkan dua kayak itu nama. Jadi silakan sambil dibuka, dimakan, nikmati aja, kada usah segar, kada usah menghadang ulut soto. Kalau kita awas Pian makan aja sambil. Jadi hari ini ulun ingin banyak hal sebetulnya yang hendak ulun sampaikan. Yang pertama adalah ANBK, deep learning, coding, dan nasib P5. Nah, yang pertama adalah ANBK. Ini ulun semalam sudah bertakun lawan Bapak Maulana, dia sudah berkoordinasi loh Ibu Latifah lah, minta tolong kenal ulun sarankan aja ke Pian nih. Apabila Pian anak jadikan gelombang 2 semalam. Nah, anaknya kayak apa? Teknisnya kayak semalam juga. Pokoknya ulun serahkan ke Buhan Pian aja, ulun mendukung apa aja yang Buhan Pian handaki terkait masalah ANBK. Tapi di bulan kita kada dalam, ulun anak minta anak danare, anakannya di awal itu membuka menganti laptop barang dulu kayak teman. Kalau Pina ibu bener anakannya, jadi bila kawan misalkan ibunya masih garing, Pak dia tahu aja Pak pahadangan tuh menyuruhinya bergantian julungnya laptop membuka menutup kayak itu aja supaya pas pelaksanaannya harus kita kendala. Materi yang anak ulun sampaikan yang pertama adalah deep learning. Kebetulan Malayan Selatan 9 kan dapat bos kinerja nih, Budi gugus kita kan sidin lah. Nah kemarin waktu rapat di sini ulun tanyakan kayak apa dalam teknisnya. Terus kayak apa sih pelaksanaan, apakah sekolah yang tidak dapat bos kinerja ini juga melakukan? Nah, Jasidin kami hanya ada tahu
masih belum masih belajar ya kayak itu lah. Tapi Bapak pengawas kita, Bapak Sakrani mengatakan seperti ini kemarin. Gugus kita walaupun tidak dapat bos kinerja umpat melaksanakan karena Bapak yang membimbing di KKD Gugus. Jadi kesimpulannya adalah kita tetap memakai pembelajaran deep learning walaupun kita tidak dilatih oleh BGTK dan instansi yang terkait, tapi kita akan dilatih, dibimbing oleh Bapak Sakrani. Informasi pertama yang aku sampaikan itu. Mengulang sedikit yang di BGTK kemarin. Peran guru dalam deep learning atau pembelajaran mendalam yang sebelumnya itu adalah pemerintah itu kan mengolah kebijakan-kebijakan yang kena diteruskan oleh pemerintah daerah, terus kepala sekolah dan pian yang menerapkannya. Tapi ini guru itu kesannya tidak aktif, pasif, hanya sebagai pelaksana. Lalu di pembelajaran mendalam ini piramidanya terbalik. Jadi bukan pianlah yang menciptakan kualitas pembelajaran yang pian hendaki. Bukan pian yang mendesain pembelajaran supaya anaknya itu aktif seperti apa. Karena kami sebagai kepala sekolah yang mendukung. Pemerintah daerah pun nanti akan mendukung dan pemerintah pusat. Jadi dibalik, wah ini pian yang harus aktif, kreatif. Tidak lagi kayak kemarin pian pasif mengungkapi apa aja pemerintah, sekarang terbalik pian yang harus lebih mengaktifkan murid karena bukan pianlah aktivator, kolaborator dan pengembang budaya belajar. Jadi pian diberi keluasan untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang pian hadapi. Ini piramidanya sudah terbalik, pian yang lebih besar fokusnya, pian yang ada peringkat di atas. Sedikit ini yang ulun pahami di pembelajaran mendalam atau deep learning ini, fokusnya adalah yang di tengah pembelajaran mendalam biru, ada yang samping-sampingnya itu dimensi lulusan. Jadi di RPP entah pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan ataupun dengan evaluasi harus punya target yang 8 profil lulusan ini. Apa yang anak pian kembangkan? Apakah keimanannya kah, keluargaannya kah, kreativitas anaknya kah, kemandiriannya, komunikasi, kesehatan, kolaborasi atau pengenalan kritis. Jadi ini fokusnya di situ. Kalau bahari mungkin P5, sekarang P8. Profil lulusan ada 8. Terus prinsipnya itu harus yang membangun kesadaran, bermakna dan juga menggembirakan. Karena ada ulun share contoh RPP di kelas tinggi dan rendah hadami dulu. Terus di tujuan pembelajarannya itu harus ada 3 ini, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Jadi jangan lupa setiap pembelajaran itu akhiri dengan refleksi. Kalau bahari-bahari mungkin banyak yang ada. Terus yang di terakhir itu, ini yang ianya perasa ulun. Bedanya RPP bahari dengan yang ini. RPP bahari ada yang penyangkutan ini pedagogis, lingkungan belajar, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Semangat ada bahasanya itu di pembelajaran mendalam ini RPP-nya ada, harus ininya. Karena untuk saya ada bilang. Nah, ini kelas di ulun set di bawah ada. Karena kita buka sama-sama RPP-nya, biar bisa juga melihat di lain. Kalau ada contoh di lain yang lebih bagus, ada. Karena tujuannya ada. Nah, kan nih mungkin sebelum Bapak ulun sedikit mengamalkan sebelum Bapak Sakrani menurunkan ilmu sidin, ilmu yang ulun tahu ini ulun berikan ke Pia sedikit. Amalnya karena ulun ada salah bisa juga Bapak Sakrani membujur ya kan, setidaknya Pia ada tahu benar kayak itu nah. Nah tuh Pia boleh buka di grup Pia itu. Ulun ada men-share, ada itu kelas tinggi dan ada kelas rendah. Kelas tinggi itu perencanaan pembelajaran kelompok, kelas rendah masih berputar karena 5,1 MB
Panjuang. Yang lengkap itu ulun yang di kelas rendah tuh. Mbak sudah ke Anugerah kita buka lah. Ya tapi lihat itu, ada yang praktek pedagogis itu tuh kayak PBL, model-model pembelajaran bu yang dimaksudkan di situ. Lingkungan belajar itu contohnya apa? Enak yang lihat di situ juga. Dan di pembelajaran mendalam ini pemanfaatan digital. Jadi kita tuh kayak lebih disuruh untuk melek lawan teknologi. Kenapa? Karena kita itu menyiapkan anak-anak itu untuk menghadapi abad 21 kejar orang tuh. Nah itu sudah terkirim, boleh dibuka bila sudah ke anulah. Yang rencana pembelajaran pendidikan Pancasila kelompok 2. Boleh dibuka itu untuk fase A. Yang A itu profil pelajar Pancasila ganti karena lawan 8 profil lulusan tuh ada 8, pilih minimal 3 aja lah pengaruh. Pilih 3 karena yang berhubungan perasaan ini sama aja kayak kemarin yang lo kayak yang praktek P5 kan sama aja, tapi ngaranya mungkin diganti. Jadi profil pelajar Pancasila ini ganti ke profil lulusan. Tujuan pembelajarannya ini yang jarulun harus ada yang aplikasi, refleksi, memahami itu kenalan, praktik pedagogis. Nah ini model-model pembelajaran saran aja, ada harus PBL, anak STEM boleh, pokoknya berbasis project boleh. Lingkungan belajar, Pak. Fisiknya laptop misalkan, virtualnya video, budayanya apa, tulis aja di situ. Kemitraan siapa aja yang mendukung ini, misalkan orang tua dilibatkan, punya sesama kawan berkelompok, kemitraan dan penayangan digital di situ ada. Nah ini lengkap perasa ulun sampai ke asesmennya, ke LK-nya. Boleh biar kena ATM sesuai lawan kebutuhan buhantian. Nah setelah dia membuka RPP-nya ini menurutnya ada nggak yang beda lawan yang sebelumnya? Kalau menurut ulun sama aja, agar bahasanya naranya ini kayak mana? Ya lah ya. Menurut buhantian sejujurnya pembelajaran mendalam ini beda kan, baru kan? Kalau perasa ulun sama aja. Bahari dia pakai model pembelajaran yang kayak talking stick atau apa-apa sama aja itu. Coba lihat dia. Ada kan yang berbeda. Perasa ulun sama aja, tapi bahasanya diganti oleh mereka dan ini ada ditekankan kayak digitalnya 2. Bisa jadi pakai video itu sudah digital masuk Canva misalnya kayak ulun ini sudah digital 2. Simple ini tidak sesusah itu. Ada tanggapan kah sampai di sini? Kayak kemitraan tuh kan Bu, misalnya kayak materi tumbuhan kayak gitu. Kan kita tuh bisa menyampaikan soal ada perlu mengundang orang lain itu kan. Ada harus mengundang orang Bu, tapi penerapannya mungkin disuruh misalkan inya berkelompok tanaman di muka merawat misalkan ini berkelompok sesamanya, sesama siswa lawan gurunya, mitra sudahlah. Ada harus lawan orang tua disesuaikan materinya 2. Atau misalkan bisa juga masalah tumbuhan tadi, iya gaduh tanaman di rumah, pian takuni, tujuannya iya menanam lawan kuitannya mitra juga sudah. Ada harus sampai hidup sampai lama-lama ada juga, tergantung materinya kan kayak lain loh. Intinya hubungan dengan orang tuanya aja. Adakah lagi yang RPP-nya itu menurut Bu Hantian? Ini akan berhubungan dengan program kita sebelumnya soalnya. Bila ada biar kena bisa di ATM sendiri biar di hati lagi ya lah. Nah, yang jalur apakah jauh berbeda menurut Bu Hantian? Beda kalau sebelumnya ada hal baru Pak. Ini padahal Bu Hantian itu rancang berkelompok
saat lulus supervisi berkelompok sudah itu pun sudah kemitraan lainnya. Siswa dengan guru, siswa dengan siswa itu sudah kemitraan sudah. Jadi apa yang berbeda menurut Bu Hadian? Perasaan ada paham. Tapi kayak kesannya ini baru padahal ada yang ada juga. Bagi ulun yaitu takwa piana. Nah, kalau ada daya masalah pembelajaran mendalam tentang KKA, coding, kecerdasan artifisial itu apa? Apa sih menurut Bu Hadian coding itu? Dia tahu kan? Coding ujar BGTK kemarin ini slide dari BGTK. Ulun screenshot yang menurut penting untuk sampaikan di sini. Coding adalah memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Langsung pusing pasti komputer. Jika dianalogikan mirip dengan resep masakan yang akan diracik oleh seorang koki atau chef, di mana setiap langkah harus diikuti sesuai dengan resep tersebut agar mencapai hasil yang diinginkan. Kayaknya ribet bener loh, tapi imbang ini hanya yang kada seribet ini. Kenapa dalam kita perlu menyampaikan konsep coding ini untuk anak SD? Yang pertama adalah keterampilan abad 21 atau 6C. 6C itu tuh sama lawan dimensi profil lulusan, cuma hilangnya aja kesehatan lawan apa sebutin lagi kemandirian. Sisanya ya 6C, critical thinking, apa tuh keluargaan, citizen kan bahasa Inggrisnya kayak dari bahasa Inggris 6C itu. Jadi fokusnya pembelajaran kita sekarang ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 profil lulusan. Fokus kita sekarang itu pemerintah menghendakinya. Coding itu untuk mengembangkan berpikir logis dan pemecahan masalah. Persiapan era digital, mendorong kreativitas dan inovasi, dan persiapan interaksi dunia digital. Nah, makanya di KPP kita mendorong kita untuk supaya berdigital dia. Kenapa? Karena kita untuk menyiapkan anak menyambut Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Makanya kita bila sebisanya entah terserah bagian mana anak seminggu sekali, sebulan sekali yang berdigital itu perlu. Misalkan kadang bisa, boleh aja minta tolong angkat yang bisa, kenapa lawas-lawas bisa aja. Sekali-sekali kan. Karena kita dituntutnya seperti itu. Lain ulun yang menuntut lah, tanya aja lo buka aja panduan di kurikulum kah atau di mana, kan guru lo pasti bisa aja lo pikir yang kayak itu. Nah, ulun tidak ada. Ini yang seharusnya dan itu ulun harus menyampaikan. Hendak diumpati ada terserah buat dia. Nah, arti coding, jenis coding sebujurnya ada 3. Tapi yang di SD ini cuma yang paling atas, unlock. Unlock itu apa? Konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital. Nah, tanpa pakai perangkat digital. Artinya siswa belajar logika dan cara berpikir seperti programmer. Tanpa harus menuliskan kode atau menyentuh laptop. Nah, ini yang ada di SD. Ujar BGTK kemarin, bukan fase C kelas 5 dan 6 yang mengarahkan coding ini. Tapi kesinilah, karena prinsip coding ini adalah
Ulun lanjutkan Bapak Ibu lah. Coding dalam pembelajaran di SD ini sebujurnya sama yang kita lakukan sebelumnya. Kayak Ibu Jana kemarin main puzzle, itu tuh coding sebujurnya. Lihat yang di sini 1.41 pakai pendekatan akhlak tadi tuh. Siswa diajak memahami konsep dasar coding melalui kegiatan nyata seperti permainan kartu, instruksi, atau simulasi gerakan robot melalui perintah lisan. Permainan-permainan yang kayak itu tuh sebetulnya coding. Yang sudah melakukan sebelum ada ini. Tapi kesannya kayak pembelajaran baru, padahal ada. Menurut mulut pernah. Perasaan kayak yang buat biar pakai yang mulut supervisi dia lakukan itu coding. Terus pembelajaran berbasis bermain, permainan edukatif seperti yang dibawakan Ibu Dara kemarin di KAG. Apa bahasa stretch apa tuh bacaannya Bu? Bahasa Inggrisnya apa bahasa stretch? Bahasa Inggris kan bisa. Pokoknya permainan berbasis bermain ini, permainan harta karun, atau apa yang kita lakukan. Wah, ayo sampai kalau disuruh menyambar bahasanya harus sampai. Nah, terus kolaborasi pemecahan masalah kayak diskusi Bu Harfian. Ada Bu Harfian semalam tuh karena kan diminta untuk berdiskusi mengolah proyek itu coding. Jadi sebenarnya apa yang mengalami kita tidak perasa ulun salah aja. Lawan yang dia lakukan coding cuma ditulis aja coding kayak itu aja sudah. Perasa ulun seperti itu Pak lah. Jadi bukan hal yang baru, jangan merasa terbebani. Bukan pemerintah ini mungkin hendak menciptakan terobosan baru, tapi kurangnya itu juga supaya aku digawi kayak itu nah, supaya aku ini ada anunya, padahal sama aja. Jadi saran ulun nikmati aja, kamu ini sama aja loh sebelumnya. Hanya ditekankan aja ini coding, ini yang mendalam ini, itu kan aja. Yang ibaratnya digaris dipurungi, ibaratnya di RPP yang tuh nah, itu aja Pak perasa ulun. Nah, kalau tuh ada ulun share juga codingan tuh di grup. Ulun cari akan di mana tuh, kalau hendak di ATM boleh, hendak ada yang ada apa juga. Nah, ini ice breaking siapa kalau? Ulun ada minyak kan dia kan jual dulu. Abi ya minta dulu, ayo Pak minta. Ulun ini ice breaking ulun ini berhubungan lawan coding tadi, permainan tadi, apa itu? Nah, permainan akan harus. Nah, merah. Siapkan tuh alat tulis. Dan sama-sama. Yang ada solo dan yang bujur dapat 50.000. Ada boleh diulang, Ada boleh. Yang bujur dan benar, yang dapat 50.000. Ada mulai. Isinya apa nih? Ada apa? Hilang baru. Ambil hotel mulai. Ya, aku ada pinjaman ada dia. Ada dia suka curhat Ada dulu kan? supaya sama-sama. Makanya jalannya ada Jani Ibu nih. Mana ada, Bu? Ini malah. Supaya itu kasihan Bapak. Jadi yang menang adalah yang berdahulu sampai ke harta karun itu. 1, 2, 3 apa juaranya? Seikut aja siapa yang paling cepat dan bujur.
boleh tahu. Kalau boleh ya. Caranya telabir ini sampai yang mana supaya ini harus yang bujur berantakan. Merasa pian yakin bujur, langsung kumpul orang yang berdahulu, yang paling bujur berdahulu dapat 50.000. Makanya kedua ini ada tenaga. Waktunya dimulai dari 3, 2, 1. Jalannya boleh. Ayo, usahakan masalah sampai ke otak hati. Campur jalan kalian. Ini kelas tinggi malah. Wah, udah harus ya. Ayo 50.000, nak 50.000. Siapa yang paling benar, paling cepat 50.000? Ayo jangan Paling lah. Mau boleh boleh lah, boleh. Boleh kalau. Adanya mah. Boleh sampai sini. Ini mau boleh sini. Mau getar. Dari anu baik dari harta karunnya dulu. Pokoknya kawan yang menjual harus diterima.
Kan bujur. Maulana bujur. Bujur. Ya, jelas. Siapa meriksa apa? Bapak Bapak siapa? Bujur rambut sini. Babulat ini babulat juga. Aman boleh salah sama menurut gua dah. Ayo bujur. Sama pemeriksa. Hati-hati yang memeriksa ibu. Usah. Apa bujur? Yang memeriksa teh nomor Pak ya. Berapa lagi Pak? Maulana? Tapi ini nomor. Sesuai janji tadi yang paling cepat paling benar dapat 50. Bujur deh. Pak, susah kan? Ada apa? Beneran yang cek. Ambil itu 50. Boleh jadi istri solehah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang anak urus sampaikan adalah konsep coding itu sebujurnya cuma ini nah, mengenali masalah, mencari solusi dan menyusun langkah-langkah supaya ini tuh sampai ke harta karun tadi. Itu aja sebetulnya prinsip dari si coding ini. Inya bisa mengenali masalah, mencari solusi dan menyusun langkah-langkah supaya mengatasi masalahnya. Itu yang hendak pemerintah ini terapkan di SD. Lalu menurut Pian, kan pemerintah ini tanyakan kelas 5 dan 6 aja, fase C aja. Kalau menurut Ulun, kelas 1 dia bisa. Karena nih, lihat nih contoh ini di TK, ini coding sudah. Kalau pernah nonton ini lah, hanya bermain warna. Ini sudah coding. 1 oranye, 2 kuning, tinggal menghubungkan aja yang A kuning. Jadi ini gabungannya jadi huruf apa, bacaannya apa? Coding sudah sesusah itu tidak. Jadi jangan terlalu berpikir apa menteri ini punyanya anu sebetulnya sama aja lawan kita sebelumnya. Ini agak kesusahan. Nih, sama juga pernah dilakukan yang melihat di TK malah. Tidak hanya di SD yang kayak ini akun TK juga kayak ini. Ya Pak? Di wadah biasa pernah ada kakak senda yang kayak ini bermain warna nih. Nah, ada coding itu sudah. Padahal banyak bentuk coding yang lain sebujurnya. Nah, ini yang kelas tinggi. Bila jawabannya 24 karena disuruh warna kuning. Bila jawabannya 36 dia sudah mulai kelas tinggi. Ini yang agak susah yang ini. Wadahnya itu 2 tambah 2 bila sama dengan 4 itu apa? Berarti 2. Nah kalau di atasnya yang gambar kue strawberry itu 2, yang gambar di bawahnya itu 5, berarti yang gambar apa nih? Wadah biru ini berapa? 3 ya Pak? Oh ini sudah. Kalau dia susah, tidak. Karena ada bukunya lo sudah mesanakan, LKS, pegangan dan buku
coding sudah ulun kesanakan tapi belum datang. Minta tolong Bu Hatian untuk pakai buku yang sebelumnya dulu lah. Kan ada LKS pegangannya lah, pakai itu dulu untuk sementara. Bukunya memang belum datang. Nah, jadi meskipun disarankan untuk kelas 5 dan 6, namun coding bisa dilakukan di fase A dan C menurut ulun. Menurut Bu Hatian kayak apa? Kemudian teknis coding kecerdasan artifisial bisa sebagai, nah ini ulun dapat infonya dari Ibu Wiwin kemarin karena sidin yang dilatih. Jadi untuk kayak apa teknisnya nih, coding-codingan nih, jadi sidin bisa jadi pembelajaran tambahan, bisa jadi ekstrakurikuler atau diintegrasikan dengan pembelajaran utama. Dan ulun sarankan Bu Hatian untuk diintegrasikan aja. Karena tidak menambah JP pian. Padahal aku boleh lebih melambung pian, kalau dijadikan mata pelajaran tambahan anaknya boleh ke Belanda. Amunnya misalkan dihilangkan karena masuk mata lokal lah, kayak bapak isi BTA mau lah hilang sih dan mau lah. Makanya saran untuk di ekstrakurikulerkan siapa pembinanya. Maka kita yang disuruh sebagai guru ini yang mahal-mahal. Makanya ulun sarankan untuk diintegrasikan dengan pembelajaran. Jadi kayak misalkan kayak budara aja semalam tuh, matematika mengolah jari-jari kubus, itu supaya ia bisa melipat-lipat itu tuh sudah coding 2. Jadi Bapak Ibu lah jangan terlalu merasa terbebani. Dia sudah melaksanakan, dia sudah hebat di bidang itu. Jadi sama aja menurut gue. Di sini dulu ada yang aktif atau enggak? Jadi minta tolong pena diterapkan aja. Karena ada pola kesimpulannya di akhir. Terus kayak apa? Nasib P5. Ini semalam ada ulun jawab, ada aturannya aja lagi ya bola. Ini sudah terbit aturannya P5 dihapuskan menjadi co-curricular. Co-curricular itu apa? Co-curricular itu adalah penguat mata pelajaran yang utama. Sama sebetulnya kita lakukan sebenarnya yang kayak pembiasaan pagi kita tuh sebetulnya masuk co-curricular. Karena supaya misalkan anak-anak mandiri tadi tuh ya berbaris kalau usah menghadang bis, ucap-ucapnya itu masuk juga. Penyanyi-nyanyi lagu anti bully yang macam-macam yang kita lakukan setiap hari itu adalah memperkuat pembelajaran yang di berapa mapel yang dia ajarkan di kelas. Materi-materinya sebetulnya masuk di situ. Jadi kita tuh sudah melaksanakan. Tapi kurikuler di sini sekali lagi pemerintah punya 2 tujuan. Yang pertama adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan. Yang kedua adalah 8 profil lulusan. Kita tuh sebetulnya sudah melakukan itu. Tapi bahasanya aja perhatiannya kadang ini itu kah bila sudah disampaikan hanya kayak dia diskusi, kemudian presentasi itu tuh 8 profil lulusan sudah ingin berkolaborasi, ingin berpikir kritis dengan diskusi itu, kemudian komunikasi dengan ingin mempresentasikan dapat sudah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat apa? Gemar belajar, masuk lo sudah di situ. Jadi sama aja. Tapi ada yang berbeda. Ada nih pembelajarannya nih, pakai model-model pembelajarannya ada di bawah sini yang diutamakan di pembelajaran apa di co-curricular itu nah. Ada PBL, inquiry, kolaboratif, berbasis project, mind mapping, ada di Jepang yang disarankan. Tapi pada ini pun terasa ulun gak apa-apa. Tapi kita mendahului ya. Jadi Bapak Ibu lah, kalau di sini tulisannya ini jarnya lo boleh kolaborasi antar mapel kayak hari yang P5 bulan Tian, boleh berdiri sendiri per mapel tuh terserah dia. Misalkan kayak Bapak ini kemarin membawa kemana Pak? Ke yang futsal-futsal itu Pak. Itu tuh padahal masuk ke co-curricular juga. Anak dia kena bekerja sama dengan guru kelas sekali
kalian tentang kesehatan, kan beda tentang olahraganya, lo geraknya, gurunya pas mata pelajaran apa itu kan bisa berkolaborasi, atau biar seorang-seorang tuh bisa dua, misalkan hafal IPA tadi tuh biar makna tanaman, misalkan proyeknya itu bisa. Ada usaha proyek UI, angkat diskusi aja bisa. Nah, sama aja loh yang sebelum-sebelumnya lah. Perasaan sama aja. Menurut Tuhan Pian aja lagi. Jadi ini karena ada hubungannya lawan nih. Menurut ulun kesimpulannya adalah hal yang baru ini sebujurnya pada perencanaan, pelaksanaan dan refleksinya itu sama aja. Bisa diintegrasikan dengan mapel lain atau per mapel tuh boleh aja, dan hubungannya ke sini kesepakatan kita bahari. Ingat ini yang ada Bapak Sakrani kemarin, yang kesepakatannya jadi udah kita kena saat pian maju ini, sebutin barang RPP buhan pian ini yang sesuai kekinian kayak coding, pembelajaran mendalam yang ulun bagikan itu, yang kayak tadi itu pian modifikasi yang anaknya pakai kan sebutin barang. Nah, di sekolahan lain Bapak Ibu, kita tahu aja yang ulun tahu malah Pelayan Selatan 9 sudah mengumpulkan, sudah yang ulun minta pian di drag semalam itu banyak sudah bukannya yang minta PK ke ulun bahkan awal lah ulun kan ada wanita aku di badan sekolah kurang. Nah, maksud ulun bukan pian ini mempersiapkan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui itu tuh karena bapak sekarang ini melihat bukan sama kayak ulun administrasi ulun tuh mengirim file aja ke sidin karena yang membuka jar sidin karena ulun kata tuh guru juga, tapi ulun belum pang menjulung link yang dari piato, maksudnya yang pian isi itu baru pang lagi. Cuma sebelum diminta siapkan aja pian. Apalagi ini tidak hanya memenuhi permintaan kepala sekolah, pengawas, akreditasi kan pakai ini juga. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi bukan ulun yang kayak memberat-beratkan, sebujurnya tidak memberi hadiah pun tidak apa-apa ya malah ini kewajiban Tuhan dia, kewajiban ulun juga. Tapi kita sambil bersenang-senang tadi. Minta tolong karena lawan yang belum ada semalam belum mau KSP lagi ulun yang belum mengirim datanya lah, minta tolong nanti ya. Ya KSP. Nah jadi karena ini kan rasanya kesepakatan kita kemarin tuh hilang, tapi kita setahun sekali semalam. Bulan Februari. Bulan Februari itu biar majunya sudah pakai RPP ini, mendalam dan coding ini. Tolong disiapkan. Semalam kesepakatan kita Februari. Masih jauh tapi jangan sementara jauh karena ada siapakan aja dulu hadap karena majunya misalkan bukan RPP-nya yang ini misalkan, tapi saat itu tidak itu ada apa yang biar gawe RPP-nya tuja kan usah harusnya ini gak usah, pokoknya biar maju yang menurut biar itu matang, yang pokoknya terbaik lah yang biar gawe hari itu biar rencanakan itu yang biar tampilkan satu itu aja yang apa yang handaki bila biar sesuai kehendak kurikulum, sesuai kehendak pemerintah berkali-kali untuk berterima kasih. Tapi yang belum minta cukup itu barang sekali barang. Misalkan anak ada di observasi minta maaf atau apa? Hal-hal yang dirasa perlu. Ya KSP tadi yang belum minta tadi lah. Yang baru minta tolong TKA ini kelas 6 bulan jarnya kada anu jar bulan kada wajib tapi di SMP dipakai ya lo jar pemerintah yang ngajar Abdul Mukti harus sih itu TKA untuk kelas 6 ini tidak wajib tapi di SMP dipakai artinya wajib itu sebujurnya dan ini sudah diminta orang tua foto bukan ya lah anak kita foto ini aja
ulun ada membaca di Bapak Rija lah yang satu siapapun foto bahasa TKA aja. Bila Anda mentiawakan tukang foto atau buat dia tukang fotonya, maksudnya tuh dari kenalan bukan dia boleh juga. Apabila kira-kira bagusnya foto nih ya. Perasa ulun sebelum semester 1 kok kenapa supaya rapot kelas 1 nih 2 jangan kayak semalam belum foto. Ya lah. Bila Anda kena, apabila pian Anda kepada ulun piawakan yang semalam atau yang lain kawan pian atau siapa patungan yang murah atau apa baru saja. Jadi tidak mesti yang semalam boleh. Kemudian, ini kan sudah tahun ajaran baru. Perhatian perlu apa di kelas? Kalau ekena mulai dicatat-catat, entah perlu kipas hanya atau apa kan, atau spidol atau apa, sampaikan untuk kita rapat. Ada kan? Kipasnya ya buat. Kipas. Tapi kadang langsung ada yang Allah kan tahun anggaran hanya bilang kipas yang murah-murah aja, ayo pak. Temennya model-model ini tarik, tapi dicatat dulu kipas. Ada lagi kayak yang ada sapu alat nah untuk catat ini dulu sapu alat kebersihan. Apalagi Tadi butuh pada lampu, ada kapas lainnya baru lampu. Lampu itu sebutin kan? Nah, Tiga tuh mau guys. ada apa lagi? Ini tarang lah. Yang lain kan operator atau guru apa atau apa? Iya yang kecil tuh. Oh, kipas. Nah, tapi minta tolong lah, minta maaf dulu kalau kita tuh ada lawas tapi memang dianggarkan, tapi gak ada polakan karena itu modal. Tapi di apa? Paling perbaikan tentang bukan ada baik. Nah, iya aja di mbak ini ada kan patungan yang terbagus punya benar tuh setahun. anunya kalau orang Apa lagi? Nah, itu modal. Nah, berarti anak-anak pintar aja, tapi perasaanku jangan yang sambil apa ekstensi yang khusus aja awet. Itu punya masa tahun. Mau mau. Murah. Ya, terus tapi khusus lah. Biasanya awet yang ada di ya itu awet biasanya. Maksudnya bila anak kopi atau itu, bila khusus print yang kayak disimpan. Ada apa lagi buat Bapak? Buat Anda pesan apa? Anak menyuruh supaya sama seperti seorang baru. Ya sama yang ada itu sekolah berapa bulan? Separuh lah. Tapi begitu aja buat dulu lah. Cuma dicatat dulu pas kena anggarannya ada. Cus sudah tahu kami kada bingung lagi mau apa pulangnya, mau apa pulang karena sudah buatkan bersuara gitu lah. Kamunya lampu dan yang kerenceng-kerenceng itu lah saja menukar. Apalagi, oi, kelas nambah, Bu Jena. Selain kipas minta kipas ada lambat mana? Karena dari bos tuh harus tahu anggaran, bukan dicatat. Papa tulis. Sudah tuh yang hanya tuh semalam dia urut anak kemana? Dari kelas 5 ya? Kan di kelas 5 tuh kan Bu dapat hanya loh Bu. Sisanya kemana? Yang buruknya tuh tahu kecil. Kan dapat hanya dari dinas tuh sepaket. Cuma yang belum tuh lemari. Nah lemarinya ini memang belum datang. Tapi ininya sudah dapat. Nah maksud dulu yang kopian. Ini bekas kelas 5 mana? berarti lemari itu memang di lemari itu aja namanya. Bisa, ya, karena itu belum lolos. Tapi kadang datang lah yang pertama. Nah, jadi kita pakai aja kok lah. Ini kemana? Kalau apa polisi yang sebelumnya tuh mana? Itu model loh. Kadang ruangan 2004. Makanya itu dicari ikan aset tuh lupa. Nah, sekedar informasi. Bos ini kita
mau cair walaupun duitnya ada pula. Karena etos perubahan tuh loh. Nah etos perubahan lawan masalah dendam-dendam yang semalam ada kisah-kisahkan sekarang tuh walaupun duitnya cair lawan orang dinas nih agak-agak aneh jauh. Nah dia tuh kamera tuh sampai jadi artinya selama semester ini memang ada lagi duit yang kalau dicairkan, tapi tenang aja masalah gaji aman pasti cair ya loh. Buat mama tenang, konsumsi tenang aja. Normal ada di mana ya karena bukan berhak tahu. Dan bila hendak linknya bilang sudah bukan ini bilang ada yang undang-undang link itu bukan pak. Link bos keuangan tuh di situ ada duit apa tuh? Jumat takwa, ada duit bos, ada duit adiwiyata, ada duit pedagang, bukain hilang ada daya menheraninya. Artinya tuh kami sudah setransparan mungkin ya teman. Jadi kadang biar anak melihat, oh duit sekolahnya banyak kan? Bukan. Oh minus kan? Bukan. Artinya pian tuh harus tahu ampun pian. Karena ini ikut kita seberatan sekolah kita ya kalau logikanya. Ada yang anak disampaikan bapak ibu lagi sambat mumpung nah kalau belum teringat lawan ini kan di bulan Lipani dari yang perlu kan kita ke situ atau lusa. Minum makan sebentar aja, minum es sambil minum makan. Alasannya kira-kira yang itu gudang kali ya, Bu, yang Betul. kawan bongkar misalnya boleh yuk biar sampai mana kan. Memang awal dibongkar kalau entah kotanya mesti abunya nih. Bukan itu kasih tapi barangnya udah Barang-barangnya itu banyak. soalnya besi malah misalkan kalau gitu dia kadang-kadang Ada dulu, katanya kita pikirkan dulu yang nyata tuh mahasiswa itu mengeluarkan berapa sebutin. Pasti juga ada anuannya tuh apa maksudnya tuh bekasnya itu apakah membahayakan atau ada. Bekas-bekasnya itu kan bisa sambung-sambung loh anak tuh. Tuh. Kemudian barang-barang yang sebelumnya di situ diantar kemana? Karena di situ kan sampai bank sampah Jakarta Kawal lagi jalan karena ada tempatnya. Kemana? Anak di situ juga buatlah. Nah itu namun yang awal aja teratasi berat. Masalahnya kita melihat duitnya pulang mengiok utangnya itu kalau ada. Karena makanya ulun menyuruh biar membuka itu tuh kenapa kalau kayak oh bahari aku dapat sekian misalkan aku bahari setahun misalkan di nongkrong 500.000 700.000 misalkan ya aku ada bunga. Oh setelah ada ibu ini jadi 200-300.000 aja misalkan seperti itu. Dia bunga duitnya itu kemana bukannya? Apakah ulun yang memakan atau memang untuk keperluan siswa atau untuk apa kayak itu? Jadi maksudnya selama ulun tidak masalahgunakan wewenang atau bertindak kriminal atau apa-apa, dilemah makan duit bukan ini. Maksudnya ulun mengkorupsi kayak itu kan. Mohon pengertiannya bila terjadi perbedaan ya. Karena pasti berbeda, setiap kepala itu pasti punya dampak dan resiko yang berbeda. Ada apa Bapak Ibu? Oh masalah ibu tadi Pak tadi kayak apa? Karena ini ada yang tahu kan? Oh jadi sore malam pas maghrib kan dapat WA minta maaf besok ada turun karena sore ulun kecelakaan lawan Yapa di jembatan tol ya sih kayak itu tuh rem ulun tuh lengket jarnya tangan lembat ulun sakit banget kali digarakakan tahu dia ya apa kayak apa ya apa kan apa tapi benjol siapnya dulu nah pas beringkir kayak itu loh paham gimana pokoknya intinya sijir mungkin beberapa hari perlu istirahat. Nah apakah kita perlu kesana atau lain waktu apabila kita ke sana. Sekarang hari ini sebagai bentuk solidaritas, tapi
kadang bila ulun karena ngambang ini datang ini entah rumah ulun kayak berhambur ngawi berarti hati lah. Tapi kita sebagai teman ini kan menunjukkan kepedulian kita tuh kayak lagi, tapi sebagai korban jangan diulangi. Pak ini jangan mau diulangi. Belum bilang mati hilang. Jadi ada lagi Bapak Ibu. Nah, yang tadi kan kesimpulannya ya karena mari finish. Pada bulan kita ya kan? Oi. Istirahat ya Pak Presiden. Berarti kan hari ini mungkin kita ke sana tapi dijadwalkan ulang. Oke. Nah, iya tuh Bapak Sir. Nah, karena itu aja yang akan ulun sampaikan. Udahan yang ulun sebelum. Ada observasi dari kan ada sekarang loh kok. Ada loh makanya lu Februari ini. Oh Februari nya nggak ada observasi tuh Februari. Ada yang untuk dinilai yang ini kan Februari loh kesepakatan kita. Yang pian biasa masuk tuh supervisi. Ini Bang, sekali mendayung 230 terlampaui. Oh jadi Februari aja lah. Tapi sebujurnya ada Februari dari Januari bisa. Atau kayak ini maksimalnya Februari sebelumnya kapan dia siap. Belum jinak lagi. Ada apa? Ini kan sudah pada nih. Ini bulan apa nih? Soalnya bila sesekali yang kayak kemarin tuh kalau pindah ke sibuk-sibuk apa-apa pulang. Jadi bila dia merasa siap misalkan bulan ini, bulan depan dengan yang RPP coding dan pembelajaran mendalam itu, pokoknya maksimal sampai Februari. Bulan depan boleh. Bulan depan tuh Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret no. Iya, masih lawas tapi kan kena aku anunya ini kan dipadani jauh-jauh hari ini supaya dia lebih matang, lebih siap. Lawan kayak ini Bapak Ibu lah. Kalau ya kan sebujurnya observasi ini kayak kemarin sebujurnya yang pertama adalah praobservasi ulun takut ini dia akan menampilkan apa. Terus saat observasi, terus setelah observasi seharusnya itu seperti itu, ada tanya jawab lagi kita tuh seharusnya seperti itu. Tapi sepertinya bukan dia terkendala dengan proses yang seperti itu. Padahal pada prinsipnya itu tuh yang bujur. Sebujurnya kayak itu. Pian anak yang mana yang sebujurnya supervisi itu mempermudah niat. Ada yang menyakit itu, makanya dia anak apa, memberi masukan-masukan kan gitu loh sebujurnya lah diterapkan. Alhamdulillah ada benar kok ada lalu tadi wasna juga. Ini kan tikupan balik ulun ada lah menyambat-nyambati pasal dari pertama observasi ada. Itu rasa ulun kan walaupun ada masukan, kan memang supervisi itu tuh memberi masukan loh. Tapi dari sekian masukan itu kekurangan dia ulun tulis 3, misalkan kelebihan dia 10 yang ulun tulis. Artinya bila dia melihat merasa dikritik terus, dia kadang-kadang jauh memuji dia terus itu. Nah jadi kayak apa? Cuma pasti mau laporan karena untuk diminta. Makanya kalau karena semalam tuh sudah ada bahan ulun tuh, misalkan kayaknya jangan lupa tulisan lagi di apa observasi pasti. Maksudnya kayak prosedur yang pasca menghadap pun ada masalah karena ulun bisa juga mengolah bahan dari yang semalam tuh. Nah ada yang isi semalam tuh itu tuh kita olah laporannya disebabkan karena aku dituntut. Nah begitu. Tapi dia ulun anak biar bantu bu, ayo kita konsultasi dengan senang hati karena kondisi kita ini bila sebujurnya itu yang bujur, biar pasti kan waktu istirahat itu tanpa apa. Aku pun pernah jadi guru kayak karena saat melakukan prosedur itu sesuai anjurannya itu waktu istirahat dia pasti tergadaikan. Jadi kayak apa bukan pian anaknya masih kayak atau pian kira cek ulama. Jadi bisa kan pian hendak di konsultasi atau apa bukan aja ulama karena bukan pian ini bila ditakuni pasti dia berataan. Jadi bisa kan karena takutnya bapaknya boh kejarnya. Jadi chat aja ulun lah. Jadi kita fleksibel
Nah jadi kayak itu aja kesepakatannya. Mudahan hari bulan Februari maksimal itu Bu Hafian bisa mengobati pemerintah paling tidak sekali dengan yang sesuai dengan pemerintah. Tapi bila sesuai dengan pemerintah setiap waktu itu lebih bagus, alhamdulillah. Cuma yang menuntut cuma sekali itu. Bapak Patah kok ditaruh, mainan terus di situ nanya. Nah, karena materi ini sudah selesai, kembalikan kepada Ibu moderator, Ibu MC kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jana. Baik.